Momentum di mana kita bisa berbuat jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan inilah momentum. Kita mau memilih membalas yang jahat dengan jahat, atau kita mau membalas yang jahat dengan kebaikan. Dengan kita mendoakan kepada Tuhan. Biar Tuhan menyadarkan dia. Bukan mengutuki loh ya. Biar Tuhan yang menyadarkan orang yang bertindak tidak baik pada kita, yang menyakiti hati kita. Biar Tuhan yang berbicara kepadanya. Biar Tuhan yang bisa menyentuh hatinya. Siapa kita? Kita tidak punya kuasa untuk itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan di sekitar kita. Jadi kita harus selalu waspada. Berbicara dengan siapapun kita harus waspada. Bergaul dengan siapapun kita juga harus waspada. Hati-hati. Jangan sampai kita justru mendukakan hati Tuhan dalam hal ini. Kita harus bisa membawa hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada saat ini. Salam transformasi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam channel CPS Television saat ini. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dan bagi yang belum pernah mengklik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe. Lalu klik tuh ada gambar loncengnya, nanti pilih semua notifikasi. Tujuannya buat apa? Supaya ketika saya mengupload video renungan-renungan yang terbaru, Bapak Ibu Saudara bisa langsung menerima notifikasinya dan mengetahuinya. Jangan lupa juga klik like dan boleh tinggalkan komentar di kolom komen. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita dikelilingi oleh orang-orang, teman, atasan, bawahan, saudara, sahabat. Pada saat kita bahagia, mungkin mereka dekat dengan kita. Pada saat kita sedih, bisa saja mereka meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Mari. Di dalam kehidupan ini yang terus mengalami perubahan, dan di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam tahun 2023 ini, menjalani gunung kehidupan 2023 ini, kita harus lebih waspada. Kita tidak tahu apakah di tahun 2023 ini kita bisa finishing well, menyelesaikan tahun ini dengan baik atau tidak. Kita tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih ada besok hari atau tidak. Apakah kita masih bisa bernafas atau tidak besok hari. Tetapi satu hal hari ini, jangan kita lewati, jangan kita sia-siakan. Kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita ini. Mungkin kita banyak teman, banyak sahabat, tetapi apakah dia kawan ataukah dia lawan? Bapak Ibu Saudara, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menerkam mangsanya. Begitu pula orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita tidak tahu bagaimana hatinya, bagaimana sikapnya. Mungkin di depan kita baik, tetapi di belakang kita berbeda. Banyak nggak? Banyak. Di depan kita ngomongnya baik-baik terhadap kita, manis-manis terhadap kita. Tetapi di belakang kita, sama orang lain, omongannya berbeda. Nah, hati-hati dalam kehidupan ini. Jadi, ketika kita menyadari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak tahu dia kawan atau lawan. Terkadang kita niatnya tulus ya, kita membantu tulus, kita mungkin berhubungan tulus ya. Membangun jalin silaturahmi dengan baik, berfellowship dengan baik. Tetapi ada hal-hal yang tidak perlu untuk kita mungkin umbar semua, kita ceritakan semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau tidak membangun dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi hati-hati di sini. Karena bisa saja orang-orang di sekitar kita setiap saat menyerang kita, setiap saat mengkhianati kita atau menusuk kita dari belakang. Minimum ngomongin kita di belakang kita. Atau menjelek-jelekan dan menyebar-nyebarkan berita mungkin kesalahan kita kepada orang banyak. Banyak nggak? Banyak. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pernah mengalami seperti ini, dikhianati oleh teman, disakiti oleh teman atau sahabat?
Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar kalau tidak keberatan. Boleh tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu hadapi. Tapi percaya, kalau kita berjaga-jaga dan berawas-awas dan kita hanya fokus saja kepada Tuhan, bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Ingat, Tuhan pasti melindungi kita. Firman Tuhan katakan kita harus senantiasa berjaga-jaga. Jadi kita di dalam segala hal, dalam segala keadaan, dengan siapapun dan apapun kondisinya, kita tetap harus waspada. Pernah dengarkan? Ketika ada suatu berita atau acara, waspadalah, waspadalah. Mengingatkan kepada kita selalu berjaga-jaga dengan senantiasa. Jangan lengah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tadi melihat atau mendengar firman Tuhan katakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling siap untuk menerkam mangsanya. Iblis selalu ada di sekitar kita. Bukan tidak ada, ada. Dia siap menerkam kita kapanpun kita lengah. Kapanpun kita tidak siap atau tidak waspada. Hati-hati. Bapak Ibu Saudara pasti ingin hidupnya baik-baik kan? Sama. Tetapi fakta dan kenyataan terkadang masalah selalu datang. Kita berharap dengan tahun yang baru, ganti tahun yang baru, kita berharap hidup kita baik-baik dan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tetapi terkadang ada masalah yang di luar nalar kita, di luar kehendak kita. Jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin menyerang kita, menikam kita dari belakang, ngomongin kita, jelek-jelekin kita di belakang, jangan balas dendam. Ingat, jangan membalas yang jahat dengan hal yang jahat, tapi balaslah dengan kebaikan. Tapi kan kita rugi, tapi kan saya dikecewakan, tapi kan saya dijelek-jelekin. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Jangan kita berjuang membela diri kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan yang membuka, tidak akan pernah ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah menutupnya, tidak akan ada yang pernah bisa membukanya. Mari Bapak Ibu Saudara, di sini kita harus belajar bagaimana menyenangkan Tuhan dalam sikap kita. Ketika ada orang menyakiti kita, ada orang menikam kita, ada orang mengecewakan kita, ada orang yang mungkin jelek-jelekin kita. Ini momentum. Momentum di mana kita bisa berbuat jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan inilah momentum. Kita mau memilih membalas yang jahat dengan jahat atau kita mau membalas yang jahat dengan kebaikan. Dengan kita mendoakan kepada Tuhan. Biar Tuhan menyadarkan dia. Bukan mengutuki loh ya. Biar Tuhan yang menyadarkan orang yang bertindak tidak baik pada kita, yang menyakiti hati kita. Biar Tuhan yang berbicara kepadanya. Biar Tuhan yang bisa menyentuh hatinya. Siapa kita? Kita tidak punya kuasa untuk itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan di sekitar kita. Jadi kita harus selalu waspada. Berbicara dengan siapapun kita harus waspada. Bergaul dengan siapapun kita juga harus waspada. Hati-hati. Jangan sampai kita justru mendukakan hati Tuhan dalam hal ini. Kita harus bisa membawa hidup kita menyenangkan hati Tuhan kita. Momentum yang berharga ketika ada orang lain nyakitin kita, kita membalasnya dengan kebaikan. Momentum yang luar biasa jangan kita lewatkan. Kesempatan yang luar biasa ini jangan kita sia-siakan. Jangan sampai justru kita melewatinya dan membuang kesempatan yang begitu berharga. Orang lain mau nyakitin kita, biarkan. Orang lain ngomongin kita, biarkan. Orang lain jelek-jelekin kita, biarkan. Orang lain mungkin membuat berita hoax tentang kita, memfitnah kita, biarkan. Aduh, rugi dong kita hidup seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan. Momentum supaya kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari. Jangan sia-siakan kesempatan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menahan mulut orang lain kok. Kita tidak bisa memaksakan pikiran kita kepada pikiran orang lain. Setiap orang punya cara berpikir masing-masing. Setiap orang dia mau berkata apa-apa terserah dia. Tetapi satu hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara.
yang mendengar renungan ini, mendengar atau melihat video ini, ayo, kesempatan ini berharga. Kita harus jaga, jangan sampai kita justru menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayolah, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum kita menghembuskan nafas terakhir. Berjuang, menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Sulit Pak, betul, sangat sulit. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya tidak mengalami. Saya pun mengalaminya. Dan saya yakin banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang melihat video ini juga pasti pernah mengalaminya. Dan bukan hanya saya saja. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami, boleh tulis di kolom komentar. Tetapi satu hal yang saya ajak di sini, ayo. Kesempatan ini berharga. Saat kita disakiti, kita belajar mengasihi. Ketika kita dikhianati, kita belajar untuk terus memberkati orang yang mengkhianati kita. Kita doakan saja. Kita percaya sama Tuhan. Hidup ini kita singkat. Orang yang menyakiti kita juga, apakah dia puas dengan menyakiti kita? Setelah dia puas mungkin menyakiti kita, apakah dia bisa selamanya? Karena dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, isi hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Isi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak menyenangkan daging kita. Ayo, kesempatan sekaranglah waktunya. Jangan sia-siakan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dialami seperti ini, sekarang lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dan doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar orang yang menyakiti kita itu diberkati Tuhan, disadarkan Tuhan. Biar berperkara dengan Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, silakan tekan like dan boleh tinggalkan komentar. Bagi yang belum klik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam transformasi.